Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai FIRP atau First Hop Redundancy Protocol. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Angga Wicaksono Eko Prasetyo dari kelas SMA 67 kelompok 4. Nah, apa itu FIRP? FIRP atau First Hop Redundancy Protocol adalah protokol jaringan yang dirancang untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan rute pertama atau first hop dalam suatu jaringan. Nah, FIRP ini digunakan dalam lingkungan jaringan yang menggunakan arsitektur redundansi pada lapisan jaringan layer 3 untuk menghindari kegagalan pada perangkat pertama dalam jalur komunikasi. Nah, FIRP ini memungkinkan beberapa perangkat jaringan untuk berbagi alamat IP virtual atau virtual IP address dengan menggunakan satu alamat IP virtual sebagai default gateway untuk segmen jaringan tertentu. Jadi, ketika perangkat yang bertindak sebagai gateway utama mengalami kegagalan, maka perangkat lain yang standby akan menggantikannya dengan cepat sehingga koneksi jaringan tetap terjaga. Lalu ada fungsi FIRP. Yang pertama ada high availability. Nah, FIRP ini memungkinkan adanya redundansi pada gateway jaringan dengan adanya beberapa perangkat yang berbagi alamat IP virtual. Jika perangkat utama mengalami kegagalan, maka perangkat cadangan otomatis akan mengambil alih peran sebagai gateway. Nah, hal ini memastikan ketersediaan jaringan yang tinggi dan menjaga gangguan komunikasi yang signifikan. Yang kedua ada load balancing. Nah, beberapa protokol FIRP seperti GLBP yang akan kita bahas pada video selanjutnya mendukung fungsi load balancing. Dalam hal ini, lalu lintas jaringan dibagi secara merata di antara perangkat yang berpartisipasi dalam kelompok FIRP. Ini membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya jaringan dan menghindari kemungkinan terjadinya bottleneck pada suatu perangkat gateway. Dan yang terakhir ada traffic management. Nah, dengan menggunakan FIRP ini, lalu lintas jaringan dapat diarahkan melalui perangkat yang optimal. Nah, protokol ini memungkinkan administrasi jaringan untuk mengendalikan jalur yang diambil alih oleh lalu lintas berdasarkan kebijakan yang ditentukan. Nah, ini pula membantu dalam manajemen dan optimisasi lalu lintas jaringan. Nah, lalu yang kedua ada cara kerja FIRP. Nah, secara default, router yang pertama kali dihidupkan akan menjadi forwarding router atau active router. Nah, forwarding router ini sendiri akan mengirimkan pesan atau pembaruan status ke standby router untuk memberitahu bahwa ia masih aktif dan berfungsi dengan baik. Lalu ada cara kerja FIRP yang kedua. Nah, jika forwarding router mengalami kegagalan, standby router akan mendeteksinya lalu melalui pesan atau pemberian status yang tidak diterima. Setelah kegagalan terdeteksi, router backup atau standby router yang telah ditentukan akan mengambil alih peran sebagai gateway aktif. Dan router yang sebelumnya menjadi forwarding router aktif kembali, maka akan terjadi pertukaran peran menjadi standby router. Nah, yang ketiga selanjutnya akan kita bahas mengenai tiga protokol FIRP. Yang pertama ada HSRP atau Hold Standby Router Protocol, yang kedua VRP atau Virtual Router Redundancy Protocol, dan yang terakhir ada GLBP, Gateway Load Balancing Protocol yang akan kita bahas pada video terpisah. Nah, pertama HSRP. HSRP ini sendiri merupakan singkatan kepanjangan dari Hot Standby Router Protocol. HSRP adalah suatu protokol yang dikembangkan oleh Cisco. HSRP sendiri digunakan untuk menjaga ketersediaan jaringan tinggi dengan memberikan redundansi pada router default agar tidak kehilangan akses jaringan eksternal jika router utama mengalami kegagalan. Nah, HSRP ini merupakan protokol milik Cisco yang dirancang untuk memungkinkan pergantian peran yang transparan pada perangkat IP per Nah, dalam HSRP ini terdapat tiga terminologi. Yang pertama adalah active router, yaitu router yang bertugas bertugas untuk forward paket. Lalu ada standby router dan merupakan router backup saat active router mati. Dan yang ketiga ada standby group. Nah, grup PSRP yang standby group ini merupakan grup PSRP yang berisi active router dan standby router. Seakan dua router yang bergabung menjadi sebuah virtual router. Nah, di ASRP sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama ada inisial. Nah, status ini terjadi ketika router pertama kali diaktifkan atau saat ASRP nyalakan pada temukan tertentu. Pada status ini, router belum mengetahui status root lain dalam kelompok ASRP. Yang kedua ada alert. Pada status ini, router mendengarkan pesan ASRP hello dari root lain dalam kelompok ASRP untuk mempelajari status dan konfigurasi mereka. Router juga mempelajari alamat IP virtual yang digunakan dalam kelompok ASRP. Yang ketiga, ada listen. Pada status ini, router aktif dalam kelompok HSRP mulai menerima dan memproses paket HSRP hello dari router lain. Namun, router aktif belum mengambil tanggung jawab penerusan paket atau merutakan lalu lintas jaringan sebelum router forward error. Yang keempat ada speak. Pada status ini, router aktif akan mengirimkan paket HSRP hello secara otomatis ke router lain dalam kelompok HSRP. Router aktif juga siap untuk merutakan lalu lintas jaringan sebagai router default gateway.
Nah, yang terakhir ada standby. Nah, pada standby ini, router standby menerima paket SRP hello dari router aktif dan memantau status jaringan. Jika router aktif mengalami kegagalan atau tembus dari jaringan, maka router standby akan mengambil alih peran sebagai router aktif. Nah, yang terakhir ada VRRP, yaitu Virtual Router Redundancy Protocol. Nah, VRRP ini sebenarnya sama seperti FIRP, yang digunakan untuk memberikan redundansi pada router default gateway lainnya, default gateway dalam jaringan. Nah, seperti ASRP, VRRP juga dirancang untuk mencegah kehilangan akses jaringan eksternal jika router utama mengalami kegagalan. Nah, VRRP ini sendiri dibuat oleh IETF sehingga lebih cocok untuk multiple vendor. Baik, sekiranya itu saja presentasi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.